Adik-adik, aku lagi berpikir nih. Adik-adik pernah lihat tidak di televisi? Ada orang yang rumahnya besar banget. Terus rumahnya bagus, mewah. Dan mereka punya mobil yang banyak. Dan mobilnya keren-keren semua. Kalau adik-adik punya mobil yang banyak dan rumah yang besar. Atau enggak, adik-adik juga punya mainan yang banyak banget. Kira-kira adik-adik bahagia enggak? Hey, Kak Dina kenapa bengong? Aduh Kak Ellen, aku kaget. Kita udah mau mulai ibadah loh Kak Dina. Oh iya. Kak Dina siap nggak? Aku sudah siap Kak Ellen. Nah adik-adik yang di rumah siap nggak? Pasti sudah siap dong ya. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah kembali. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Dina, tadi Kak Dina mikirin apa sih? Kok bengong-bengong begitu? Ini nih Kak Ellen, aku tadi lagi berpikir misalnya kalau kita punya harta yang banyak, rumahnya besar, mewah, mobilnya banyak, bagus-bagus, pasti kita bahagia ya. Oh itu yang dari tadi Kak Dina pikirkan. Iya Kak Ellen. Kak Dina, aku ada lagu nih yang cocok banget apa yang seperti Kak Dina pikirkan. Oh. Ayo. Aku ingat lagu ini, aku tahu lagu ini. Ku pikir-pikir. Rumah mewah. Yuk, Mobil mewah. angkat pujian ini sama-sama ya adik-adik. Kayak gerakannya ya. Ku pikir-pikir rumah mewah. Wow. Ku pikir-pikir mobil mewah. Nyeng. Ku pikir-pikir harta yang banyak. Ku pikir semua itu buatku bahagia. Ku pikir-pikir rumah mewah. Wow. Ku pikir-pikir mobil mewah. Nyeng. Ku pikir-pikir harta yang
sekarang aku mengerti. Puji Tuhan. Adik-adik, meskipun kita punya harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang banyak, mungkin kita bahagia. Tetapi Kak Ellen, harta yang sesungguhnya yang membuat kita bahagia adalah kalau kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan itu sebabnya adik-adik, Kak Dina, kita harus terus tetap berjalan bersama dengan Yesus. Benar sekali Kak Ellen. Jadi waktu kita senang, kita sedih, kita punya Yesus yang akan menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Kak Dina, adik-adik, yuk kita angkat pujian lagi. Jalan serta Yesus. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya manis rasanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya manis rasanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya manis rasanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita jangan pernah berhenti percaya kepada Yesus. Sebab sekali Yesus, tetap Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Katakan, Bapa, Engkau baik. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, Engkau baik sekali. Baik selalu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan.
adik-adik, yuk kita berdoa. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita berkumpul lagi di tempat untuk ibadah online. Nah adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kakak akan menceritakan salah seorang tokoh, yaitu salah seorang nabi. Adik-adik tahu kan nabi itu apa? Nabi itu adalah seseorang yang menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Oke. Nah, nabi yang kakak cerita hari ini, ketika dia menyampaikan firman Tuhan adik-adik, tetapi dia ditolak oleh bangsa yang disampaikan firman Tuhan. Tetapi ada juga yang menerimanya loh. Siapakah dia? Ada yang tahu? Benar, Nabi Yeremia. 100 bak adik-adik yang menjawabnya. Yuk kita buka ayatnya. Yeremia pasal yang ke-26. Yeremia pasal yang ke-26. Ayat yang pertama sampai yang ke-26. Nah, di situ ada kisah tentang Nabi Yeremia adik-adik yang menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Nah, kalau kakak baca judul perikopnya adik-adik, di sana tertulis, Yeremia mau dibunuh karena membuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Nah, adik-adik, coba kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yeremia pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai yang kedua. Ayo semua adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Kita akan baca bersama-sama. Yeremia pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai yang kedua. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelantaran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Nah adik-adik, Yeremia sebagai utusan Tuhan harus menyampaikan pesan yang dari Tuhan apa adanya. Sekalipun berita atau pesan yang disampaikan oleh Yeremia ini berdampak buruk bagi yang mendengarkan. Tidak boleh dikurangi atau ditambah. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yeremia, itu juga yang Nabi Yeremia sampaikan kepada bangsa Yehuda. Namun adik-adik, ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan, nah ada yang mau menerima pesan itu adik-adik. Yuk kita baca lagi ayat yang ketiga. Tadi Yeremia pasal yang ke-26, ayat yang ketiga. Firman Tuhan, mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal dan akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Nah, jadi adik-adik, ketika Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan, pesan yang dari Tuhan, ada yang mau menerima pesan itu secara dengan baik adik-adik. Jadi mereka mendengarkan apa yang perkataan Yeremia katakan, dan mereka bertobat dari segala perbuatan mereka yang jahat. Nah, namun ada juga adik-adik yang tidak mau menerima pesan dari Yeremia. Ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda, mereka malah menolak pesan itu adik-adik. Nah, coba kita baca ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Yeremia pasal 26 ayat yang keempat dan sampai yang kelima. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu,
dan tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Jadi adik-adik, ada banyak nabi yang sudah menyampaikan pesan, termasuk Nabi Yeremia, tetapi mereka menolak pesan itu adik-adik, pesan yang dari Tuhan, yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bahkan mereka mencoba untuk membunuh Nabi Yeremia adik-adik. Kenapa? Karena mereka merasa tersinggung adik-adik, ditegur oleh Nabi Yeremia. Jadi mereka marah dan mereka mencoba untuk membunuh Nabi Yeremia. Wah, jahat ya adik-adik. Nah, siapa yang di rumahnya kalau dia berbuat jahat, kalau adik-adik berbuat jahat, tiba-tiba mama papa tegur, tetapi adik-adik malah marah kepada mama dan papa. Ayo, nggak boleh ya adik-adik, seperti itu. Nah, kalau kita melihat dampak dari mereka yang menerima pesan, nah yang pertama, kalau mereka menerima pesan dengan baik, kalau mereka yang menerima pesan dengan baik dan bertobat, maka Tuhan membatalkan hukuman yang sudah direncanakannya. Kita sudah tadi baca ayat yang ketiga. Di sana Tuhan mengatakan, aku menyesal akan malapetaka yang sudah kurancangkan bagi mereka. Ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesannya dan mereka bertobat, berbalik dari kelakuan mereka yang jahat, firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak menghukum mereka adik-adik, bahkan Tuhan mengasihi mereka. Nah, bagaimana dengan mereka yang menolak firman Tuhan, menolak apa yang Nabi Yeremia katakan? Kalau mereka yang tidak mau menerima firman Tuhan, tidak mau menerima pesan Tuhan, Tuhan tetap akan melakukan hukumannya yang Tuhan rancangkan bagi mereka. Artinya, mereka akan tetap menerima hukuman adik-adik. Jadi Tuhan sudah merancangkan hukuman karena mereka berbuat salah, tetapi Tuhan mengutus Nabi Yeremia dan juga mereka tidak mau mendengarkan Nabi Yeremia dan mereka tidak mau mendengarkan pesan Tuhan, dan Tuhan tetap menghukum mereka yang menolak firman Tuhan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ditegur terus adik-adik marah, adik-adik akan siap untuk menerima hukuman. Nah adik-adik, baiknya ketika ada firman Tuhan atau kita ditegur, kita menerima pesan itu adik-adik. Karena kita sudah berbuat jahat, kita sudah berbuat salah. Ketika kita menerima pesan, kita harus berbuat baik, berbalik dari perbuatan kita yang jahat. Kita tidak lagi melakukan hal yang jahat. Oke adik-adik? Nah, bagi Yeremia, sang pembawa pesan adik-adik, saat menyampaikan pesan Tuhan, ada banyak risiko yang Nabi Yeremia hadapi adik-adik. Risiko yang Nabi Yeremia hadapi, salah satunya dia akan dibunuh oleh mereka yang menolaknya adik-adik. Risiko yang dihadapi Nabi Yeremia adalah dia akan dibunuh karena banyak yang tidak suka dengan berita yang Nabi Yeremia sampaikan. Seperti tadi adik-adik, mereka ditegur karena mereka berbuat salah, tetapi mereka menolak dan mereka mencoba untuk membunuh Nabi Yeremia. Wah, jahat ya adik-adik. Nah, itulah tugas dari Nabi Yeremia. Itulah juga resiko yang Nabi Yeremia hadapi adik-adik. Nah, sama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan pesan yang dari Tuhan, ada banyak penderitaan, bahkan ditolak, ataupun Tuhan Yesus dibunuh pada saat dia melaksanakan perintah Tuhan. Dia menerangkan ajaran-ajaran daripada Tuhan adik-adik. Coba kita baca Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sama seperti Nabi Yeremia ketika dia menyampaikan pesan adik-adik, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Dia ditolak, bahkan dia dibunuh oleh nabi yang menolak dia. Nah,
kita sebagai pengikut Tuhan Yesus sudah menjadi tugas kita dengan tegas ketika kita harus menjalani perintah Tuhan, adik-adik. Kita harus menegur bahwa orang yang melakukan kejahatan itu tidak boleh, adik-adik, ya. Ada teman-teman yang mungkin melakukan yang jahat, kita harus menegur dengan tegas, adik-adik, bahwa itu tidak boleh dilakukan. Walaupun mungkin adik-adik akan dimusuhi teman, adik-adik akan dijauhi teman, atau ditinggalkan keluarga, adik-adik. Tetapi kita harus siap menderita karena Tuhan Yesus. Kita harus siap bersaksi karena Tuhan Yesus. Oke, adik-adik? Tetap setia, adik-adik, tetap semangat, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalannya kita buka Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius pasal yang 16 ayat 24. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sekali lagi ya, ayat hafalannya Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Lalu kata Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Oke, adik-adik, dihafal ya, dan juga dilakukan. Sebab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, adik-adik. Mari kita siap, kita harus kuat dalam membentangkan firman Tuhan, adik-adik. Mari sama-sama kita berdoa. Terlipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa kami harus tegas dalam menjalani perintah Tuhan. Kami harus siap menegur orang-orang yang berbuat jahat Tuhan Yesus, karena kami akan yakin dan percaya, kami bekerja, kami melakukan semua itu untuk Tuhan. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kuatkan kami, Engkau kuatkan adik-adik juga yang di rumah, agar siap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.